Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Sopakua dalam 100 hari berdoa, dan pada saat ini kita sudah berada di hari yang ke-31. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama, dalam ibadah 100 hari berdoa, dan puji Tuhan kita semua pastinya ada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di saat ini, di hari yang ke-31 dari 100 hari berdoa. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami siap untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami, manakala kami akan mempelajari firman-Mu saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan saya di saat ini, di hari yang ke-31 ini adalah berdoa dan berjaga, surga bergerak. Ada sebuah istilah yang sering kita dapati di rumah-rumah keluarga-keluarga ketika kita berkunjung. Biasanya itu ditulis dan digantung di dalam rumah di mana saja kita temui. Ada sebuah istilah yang berbunyi dalam bahasa Latin seperti ini: ora et labora. Artinya berdoa dan bekerja, berdoa dan berjaga. Yang saya dapati dari istilah ini adalah tidak cukup kalau kita cuma berdoa. Harus dibarengi dengan bekerja, berjaga-jaga. Dan juga tidak sempurna kalau kita hanya bekerja, berjaga-jaga, lalu tidak dibarengi dengan berdoa. Jadi berdoa dan bekerja, berdoa dan berjaga-jaga, kita akan menunggu jawaban daripada surga. Dan ayat pekabaran yang akan kita dasari dalam pembahasan kita di saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Berhubungan dengan ayat tema dari pembahasan saya di saat ini, dan juga judul daripada pembahasan ini, yaitu berdoa dan berjaga, surga bergerak. Saya ingin mengangkat sebuah kisah yang terdapat di dalam buku Nehemia pasal 4. Nah, kita tahu bahwa Nehemia adalah seorang juru minum raja, dan dia sangat bekerja keras demi kepentingan orang-orang Israel, terlebih khusus peran pentingnya ketika pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan kalau kita lihat di dalam Nehemia pasal 4, ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang mulia ini kepada Nehemia bersama dengan orang-orang Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem, di dalam cerita ini dikatakan bahwa mereka mendapat olok-olokan, mereka mendapat hinaan, baik orang Israel, Tuhannya orang Israel, dari Sanbalat dan Tobia. Dan mereka merasa kecil hati, mereka merasa dilecehkan oleh Sanbalat dan Tobia bersama dengan pasukannya. Nah, di dalam Nehemia pasal 4 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan seperti ini: ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar
bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Oh saudara, ternyata walaupun mereka mendapat hinaan dan ancaman-ancaman, namun tidak membuat kerinduan mereka luntur dan mundur ketika mereka punya kerinduan untuk membangun kembali tembok itu. Dan dalam ayat ini mengatakan bahwa mereka berhasil di dalam pekerjaan mereka dan pada akhirnya membuat Sanbalat Tobia menjadi marah, sangat marah. Pertanyaan, siapakah Sanbalat? Siapakah Tobia dalam cerita ini? Oh ternyata Sanbalat adalah seorang pemimpin Samaria dan dia juga pejabat tinggi kerajaan Persia, sama dengan Tobia. Tobia adalah seorang pejabat di kerajaan Persia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mereka mendengar akan pekerjaan ini sangatlah berhasil, sangatlah marah Sanbalat dan Tobia ini, dan mereka berupaya keras untuk menyerang Yerusalem dan mengagalkan semua pekerjaan yang sudah dikerjakan. Tetapi ketika orang-orang Yahudi yang ada bersama-sama tinggal dengan Sanbalat dan Tobia, mereka memberitahukan kepada Nehemia bersama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa Sanbalat dan Tobia akan menyerang mereka. Apa yang dibuat oleh Nehemia bersama dengan orang-orang Israel waktu itu? Di dalam Nehemia pasal 4 ayat 9 di sana dijelaskan seperti ini. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Luar biasa. Yang dibuat oleh Nehemia ketika mendengar berita bahwa mereka akan diserang oleh Sanbalat bersama dengan Tobia dan pasukannya, Nehemia menuntun umatnya untuk berdoa. Bukan cuma berdoa. Di dalam ayat 9 mengatakan mereka mengadakan penjagaan yang ketat siang dan malam terhadap serangan yang nantinya akan dilancarkan oleh Sanbalat bersama dengan Tobia. Dalam situasi dan kondisi yang ada dewasa ini, ketika kita mendengar ada serangan-serangan, bahkan kehidupan yang penuh dengan tantangan, apa yang saudara akan buat? Apa yang kita akan buat untuk membentengi kehidupan kita? Kita belajar dari pengalaman Nehemia. Berdoa adalah solusi yang terbaik. Di saat kita berdoa, sambil berdoa, kita juga harus berjaga-jaga atas setiap serangan-serangan yang akan datang menimpa kehidupan kita. Dan ketika Sanbalat dan Tobia bersama pasukannya akan menyerang orang Israel dari segala tempat tinggal mereka, selain mereka berdoa, selain mereka berjaga-jaga, apa strategi yang dibuat oleh Nehemia waktu itu? Kalau kita buka di dalam ayat 13, Nehemia pasal 4, yang kita dapati di sana adalah bahwa Nehemia membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kaum keluarga, dan tiap-tiap keluarga ini disediakan pedang, tombak, dan panah. Itulah yang dibuat. Kemudian strategi yang berikut di ayat 16, sebagian melakukan pekerjaan dan sebagian memegang tombak, pedang, dan juga perisai, panah, dan menggunakan baju sirah, baju perang. Sedangkan di ayat 17, strategi yang dibuat oleh Nehemia adalah mereka melakukan penjagaan, dan penjagaan ini sungguh luar biasa. Satu tangan mereka bekerja dan tangan lain digunakan untuk memegang senjata. Nah, inilah yang disebut dengan berdoa, berjaga-jaga sambil bekerja. Kemudian di ayat 18, semua yang bekerja harus berikatkan pedang di pinggangnya. Ayat 19, mereka berpencar-pencar pada tembok yang sudah dibangun
yang satu jauh daripada yang lain. Iya. Jadi ini adalah sebuah strategi yang dibuat oleh Nehemia, yang kalau saya mau kaitkan dengan judul renungan saya saat ini adalah berdoa, berjaga, dan surga bergerak. Inilah yang dibuat oleh Nehemia waktu itu. Nehemia membakar semangat mereka. Dan di dalam Nehemia pasal 4 ayat 14, di sana dikatakan bahwa ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada semua orang-orang yang lain yang ada waktu itu, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Sungguh luar biasa. Seorang pemimpin yang hebat, dia membakar semangat umat-umatnya untuk menyiapkan diri berjaga-jaga ketika mereka sementara membangun tembok. Tangan yang satu sementara memegang alat untuk mengerjakan tembok, tangan yang lain memegang pedang, yang lain sementara bekerja, yang lain sementara berjaga-jaga. Di pinggang mereka diikatkan pedang. Artinya ketika mereka sudah berdoa, diarahkan oleh Nabi Nehemia, dan mereka siap untuk berperang. Inilah sebuah pengalaman iman yang sungguh menyenangkan. Saya berharap bahwa kita yang ada saat ini pun punya pengalaman yang sama. Berdoa oke, tetapi marilah kita berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Pengalaman Nehemia akan menjadi pengalaman kita bersama, bahwa berjaga-jaga itu adalah lebih baik, berdoa apalagi, dan menunggu peran penting dari surga. Ayat 20 bagian terakhir di sana dikatakan, Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua strategi ini berhasil. Semua rencana-rencana musuh digagalkan, dan mereka terus membangun sampai tembok itu selesai dibangun hanya dalam kurun waktu 52 hari kerja. Terdapat di dalam Nehemia pasal 6 ayat 15. Pelajaran yang saya dapati dari renungan singkat di saat ini adalah, kerjakan bagian kita dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Berdoa adalah apa yang harus kita kerjakan. Berjaga-jaga adalah apa yang harus kita buat. Setelah selesai itu, surga akan bergerak. Allah akan melakukan bagiannya. Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan saya, untuk kepentingan orang Israel, untuk menyelesaikan tembok, untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan semua aspek kehidupan yang kita jalani di saat ini. Untuk mengakhiri akan renungan saya di saat ini, di dalam buku Heavenly Place halaman 75, di sana dikatakan seperti ini. Doa adalah sarana kesuksesan yang ditentukan oleh surga. Seruan, permohonan, permintaan antara manusia dan manusia menggerakkan manusia dan berperan dalam mengendalikan urusan negara. Tetapi doa menggerakkan surga. Doa, iman, kepercayaan pada Allah membawa kekuatan ilahi yang menempatkan perhitungan manusia pada nilai yang sebenarnya. Tantangan buat saudara dan saya di saat ini, maukah kita satukan barisan kita untuk tetap setia, berdoa, dan berjaga-jaga, dan menyaksikan kuasa Tuhan bergerak di dalam kehidupan saudara dan saya? Lewat pelajaran firman Tuhan pada saat ini, meyakinkan saudara dan saya bahwa surga tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Allah kita yang hidup tidak tinggal diam. Sebagaimana Dia turun tangan untuk menolong Nehemia bersama dengan orang-orang Israel di saat mereka membangun tembok Yerusalem dan menyelamatkan mereka dari tangan Sanbalat dan Tobia, Tuhan yang sama, Allah yang sama akan tetap menyertai saudara, akan tetap menjaga saudara, akan tetap memenuhi semua kebutuhan hidup saudara.
akan tetap bersama-sama dengan saudara-saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu malam hari ini. Kami tuntut, klaim apa yang menjadi pengalaman iman di saat ini ketika Nehemia bersama dengan orang-orang Israel dikala mereka membangun tembok Yerusalem. Mereka melihat bagaimana tindakan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka ketika mereka mendapat serangan-serangan yang menghalangi pekerjaan pembangunan ini. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka berjaga-jaga, mereka tetap bekerja, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka, dan pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan akan pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu malam hari ini tetap relevan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Di tengah-tengah kehidupan kami yang mencekam sekalipun, Tuhan hadir dan bertindak untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami percaya kami tetap dijaga siang dan malam. Hamba berdoa untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Biarlah mereka akan tetap melihat kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Bahkan berkat jasmani melimpah, berkat rohani pun melimpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.